agar semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Bagaimana, ada temannya yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Mengapa tidak hadir? Ada yang tahu mengapa tidak hadir? Sakit. Mari kita doakan teman-teman kita semoga cepat sembuh dan sekiranya pada pertemuan berikutnya mereka bisa hadir untuk mengikuti proses pembelajaran. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Nah, Ibu Guru minta agar doa dipimpin oleh Aswad Lukman. Untuk seluruhnya, siap, gerak. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Untuk menambah semangat belajar kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Jadi Ibu minta agar kalian berdiri. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Baik. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Karya proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Silakan duduk. Anak-anak, kemarin belajar tidak di rumah? Belajar. Apa saja yang kalian pelajari di rumah? Baca. Apa yang dibaca? Membaca tentang wujud benda. Coba Ibu Guru tanya, ada berapa wujud benda? 3. Silakan Nasra Fitri. Ada cairan. Jadi wujud benda itu ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Coba Aswad Lukman, sebutkan contohnya yang termasuk benda padat. Meja, kursi dan papan tulis. Ya, bagus sekali jawaban dari Aswad Lukman. Nah, jadi itu tentang pembelajaran kita. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tema 3, benda di sekitar kita. Subtema 2, wujud benda, pembelajaran keempat. Ya. Saya minta agar anak-anakku menyiapkan bukunya. Buka halaman 42 tentang benda cair. Ya. Sudah lihat bukunya? Benda cair. Nur Hikmah, silakan baca bukunya. Benda cair ada di sekitar kita. Benda cair memiliki ciri-ciri yaitu bentuknya selalu
benda, kalian mampu menuliskan ciri-ciri benda cair. Yang kedua, setelah melakukan percobaan, kalian dapat mempresentasikan sifat-sifat benda cair. Yang ketiga, setelah membaca buku teks, maka kalian dapat menyebutkan kegiatan gotong royong yang biasa kalian lakukan. Ya. Yang keempat adalah setelah membaca teks, kalian dapat bercerita tentang kegiatan gotong royong yang biasa kalian lakukan. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, ibu guru akan membentuk kelompok. Ya. Kelompok kalian terdiri dari 3 sampai 4 orang dalam satu kelompok. Anak-anak, kita akan mengetahui bagaimana ciri-ciri benda cair, yaitu dengan cara melakukan percobaan. Ya. Coba, bahan dan alat apa yang perlu kita siapkan dalam melakukan percobaan untuk mengetahui sifat-sifat benda cair? Pertama apa? Ember. Apa lagi? Gelas. Apa lagi? Kantong plastik. Kantong plastik. Apa lagi? Air. Iya. Apakah kalian bawa alat? Bawa. Coba keluarkan alat yang akan kita gunakan. Jadi ini ember berisi air. Apabila air dimasukkan ke dalam ember, maka bentuknya seperti ember. Sekarang air ibu guru akan masukkan ke dalam gelas. Bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti gelas. Ya. Sekarang ini adalah minyak goreng. Bagaimana bentuknya? Apabila ini ibu guru akan kasih pindah ke dalam gelas, ya, atau ibu guru akan pindahkan di sini, maka bentuknya seperti apa? Misalnya ibu guru sebentar ini akan masukkan di sini, maka bentuknya seperti gelas. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sifat benda cair itu mengikuti bagaimana? Mengikuti wadah. Jadi sifat benda cair itu bagaimana? Tetap atau tidak tetap? Bagaimana? Ya, berarti sifat benda cair itu tidak tetap, tetapi mengikuti wadahnya. Setelah kita melakukan percobaan tadi, apakah kalian sudah dapat menuliskan ciri-ciri benda cair? Ya, bagus. Ya. Apakah kalian sudah dapat mempresentasikan ciri-ciri benda cair? Ya. Sekarang kita lanjut di kegiatan gotong royong, ya, untuk materi PPKN. Setiap manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, tiap-tiap manusia saling
Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan secara gotong royong antara lain menolong tetangga yang terkena musibah, pembangunan fasilitas umum, membersihkan lingkungan sekitar. Adapun manfaat gotong royong sebagai berikut: pekerjaan akan cepat selesai, pekerjaan yang berat menjadi ringan, dan dapat mempererat tali persaudaraan. Ya. Jadi gotong royong. Gotong royong merupakan contoh dari penerapan sila keberapa? Sila kelima. Apa bunyi daripada sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bergotong royong tidak untuk meminta upah, ya, upah kerja. Kita ikhlas membantu, menolong, ya. Bergotong royong artinya kerja bersama. Ini juga sesuai dengan sila keberapa? Selain dari sila kelima, juga merupakan penerapan dari sila ketiga persatuan Indonesia. Dalam bergotong royong kita bersama-sama mengerjakan apa? Misalnya bergotong royong mengerjakan fasilitas umum, ya, fasilitas yang biasa digunakan oleh banyak orang, misalnya di masjid, di jalan, ya, di sekolah. Jadi kita juga di lingkungan sekolah sering melakukan kegiatan gotong royong, membersihkan kelas, membersihkan lingkungan sekolah. Apa saja manfaat dari gotong royong? Ya, silakan Bu Hikmasari sebutkan bagaimana manfaat dari gotong royong. Pekerjaan cepat selesai, pekerjaan yang berat menjadi ringan, mempererat tali persaudaraan. Ya. Jadi pekerjaan akan cepat selesai, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan, dan akan mempererat tali persaudaraan. Ya. Jadi jika ada misalnya ada pekerjaan yang berat, misalnya apa contohnya Ilham? Misalnya pekerjaan yang berat itu, ya. Misalnya ada tetangga mau mengangkat rumah atau mau kasih berdiri rumah, toh tentu tidak bisa kasih berdiri kalau sendirinya. Ya. Tentu banyak yang bantu, bergotong royong, banyak masyarakat yang bergotong royong untuk membantu. Ya. Jadi itu namanya pekerjaan akan menjadi ringan. Ya. Walaupun mungkin pekerjaannya itu terasa berat, tetapi apabila dikerjakan secara bersama-sama maka akan menjadi ringan. Bagaimana sampai di sini? Sudah jelas? Atau ada yang ingin bertanya? Ya, sudah. Jadi sekarang Ibu Guru akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Ya, jadi ini dikerja secara berkelompok. Kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk menjawab ini soal LKPD-nya. Ya. Jadi satu LKPD satu kelompok. Silakan dikumpul tugasnya.
sudah Ibu Guru periksa tugasnya, maka hasil yang tugas yang kalian kerjakan itu sudah bagus. Ya. Semoga tugas berikutnya bisa lebih ditingkatkan lagi. Untuk pembelajaran di sini, ada yang bertanya, apa yang dapat kalian dapatkan pada pembelajaran ini? Ya. Tentu saja dapat dengan mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat mengetahui sifat-sifat benda cair. Nah. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran ini? Silakan, Aswat Lukman. Yaitu benda cair dapat mengikuti bentuk wadahnya. Ya, benda cair dapat mengikuti bentuk wadahnya. Apalagi? Dapat mengalir. Benda cair dapat mengalir. Apalagi? Bentuknya, bagaimana bentuknya? Bentuknya tidak tetap. Ya, bentuk benda cair itu tidak tetap. Sekarang Ilham, bagaimana kesimpulannya tentang gotong royong? Membuat keadaan selesai. Dengan bergotong royong, pekerjaan akan cepat selesai. Apalagi yang kedua? Pekerjaan berat menjadi ringan. Pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Dan yang ketiga adalah persaudaraan. Jadi itulah kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini, yaitu ciri-ciri benda cair, yaitu bagaimana? Pertama, dapat benda cair itu bentuknya tidak tetap. Ya. Kemudian dapat mengalir dan mengikuti wadahnya, bentuknya sesuai dengan wadahnya. Kemudian manfaat gotong royong yaitu pertama, dapat mempercepat pekerjaan selesai, ya. Atau pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Dan yang ketiga adalah dapat mempererat hubungan persaudaraan. Jadi itulah kesimpulan yang dapat kita tarik pada hari ini. Sekarang Ibu Guru akan berikan PR. Sekarang tulis PR, anak-anak tulis PR. Nomor 1, sebutkan bunyi sila ketiga Pancasila. Nomor 2, bagaimana sifat benda cair? Nomor 3, apa manfaat gotong royong?